Selamat malam, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang komunikasi bisnis. Perkenalkan, saya Frumentius Fredrickson nomor NPM 129. Saya Willy Firdaus Ronald, NPM 134. Oke, perkenalkan nama saya Olimpius Yanto Wahidin, NPM 148. Perkenalkan nama saya Victorianus Pramanjelaha, NPM 141. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan lain-lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi dapat dimaknai sebagai jalan proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua pihak berkaitan. Yang pertama, pengetahuan. Tingkat pengetahuan seseorang menjadi faktor utama dalam komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan pesan dengan mudah apabila ia memiliki pengetahuan yang luas. Seseorang komunikator yang memiliki tingkat pengetahuan tinggi, ia akan lebih mudah memilih kata-kata atau diksi untuk menyampaikan informasi baik verbal maupun nonverbal kepada komunikan. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, pertumbuhan manusia. Pertumbuhan dapat mempengaruhi pola pikir manusia. Bagaimana komunikan menyikapi informasi yang diberikan komunikator dan bagaimana komunikator menyampaikan informasi kepada komunikan. Setiap orang memiliki cara masing-masing untuk menyampaikan informasi agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua, keterampilan menguasai bahasa. Keterampilan dalam bahasa ini merupakan salah satu faktor yang sangat terkait dengan pertumbuhan. Misalnya, jika kita menghadapi remaja, kita lebih baik mengetahui bahasa-bahasa yang digunakan dalam kesehariannya atau disebut dengan bahasa gaul. Yang ketiga, faktor persepsi. Persepsi adalah suatu cara seseorang dalam menggambarkan atau menafsirkan informasi yang diolah menjadi sebuah pandangan. Pembentukan persepsi ini menjadi berdasarkan pengalaman, harapan, dan perhatian. Proses pemahaman manusia terhadap suatu rangsangan atau simulasi ini dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang keempat, peran dan hubungan. Peran dan hubungan memiliki pengaruh dari proses komunikasi tergantung dari materi atau permasalahan yang diinginkan dibicarakan, termasuk cara menyampaikan informasi atau teknik komunikasi. Komunikator yang belum menjalin hubungan dekat dengan komunikan, maka akan terjadi komunikasi secara formal. Yang kelima, lingkungan. Lingkungan interaksi memiliki berpengaruh dalam komunikasi. Lingkungan yang nyaman dan kondusif biasanya dapat berpengaruh baik terhadap proses komunikasi. Yang keenam, emosi. Emosi adalah reaksi seseorang dalam menghadapi suatu kejadian tertentu. Emosi terkadang tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri, sehingga emosi juga mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri, bahkan emosi dapat menjadi hambatan. Yang ketujuh, kondisi fisik. Kondisi fisik mempunyai peranan yang penting untuk berkomunikasi. Semua indera memiliki fungsi-fungsi yang digunakan dalam kelangsungan komunikasi. Yang ke-8, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam berkomunikasi. Dapat dilihat dari gaya berbicara dan interpretasi.
Menurut Tenan, kaum perempuan menggunakan teknik komunikasi untuk mencari konfirmasi, meminimalkan keintiman, sementara kaum laki-laki lebih menunjukkan independensi dan status dalam kelompok. Sekian dan terima kasih. Bentuk dasar-dasar komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal atau verbal communication merupakan salah satu bentuk komunikasi yang disampaikan kepada pihak lain melalui tulisan atau written dan lisan atau oral. Contohnya adalah membaca majalah, membaca surat kabar, mempresentasikan makalah dalam suatu acara seminar dan lain-lain. Adapun dalam berkomunikasi secara verbal dibutuhkan pengungkapan kata-kata yang disusun dalam bentuk suatu pola yang berarti, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, seperti berbicara dan menulis. Suatu pesan yang sangat penting dalam kompleks sebaiknya disampaikan dengan menggunakan tulisan, seperti surat, memo, dan laporan. Berikutnya, mendengarkan dan membaca. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka diperlukan komunikasi dua arah, di mana orang-orang yang terlihat di dalamnya memerlukan keterampilan mendengar atau listening dan membaca atau reading. Bentuk dasar komunikasi yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis. Walaupun pada umumnya komunikasi nonverbal memiliki sifat kurang terstruktur sehingga sulit untuk dipelajari, seperti memahami dalam penggunaan bahasa isyarat, ekspresi wajah, gerakan tubuh, sandi, simbol-simbol, warna, dan intonasi suara. Dalam penyampaiannya, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti dalam komunikasi nonverbal, pesan yang disampaikan biasanya dilakukan secara spontan tanpa memiliki rencana, yang dilakukan secara tidak sadar dan bersifat alami. Adapun komunikasi nonverbal memiliki beberapa tujuan, yaitu menyediakan dan memberikan informasi, mengatur alur suatu percakapan, mengekspresikan emosi, memahami sifat dan melengkapi, menentang atau mengembangkan pesan-pesan verbal, mengendali atau mempengaruhi orang lain, mempermudah tugas-tugas khusus, misalnya dalam memberikan pengajaran pada suatu kuliah. Hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi adalah segala sesuatu yang menghalangi atau mengganggu tercapainya komunikasi yang efektif. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan yang jelas, mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dalam memberikan umpan balik yang sesuai. Jenis hambatan komunikasi. Yang pertama, hambatan personal. Hambatan personal merupakan hambatan yang terjadi peserta komunikasi, baik komunikator maupun komunikan atau komunikate. Yang kedua, hambatan kultural atau budaya. Komunikasi yang kita lakukan dengan orang yang memiliki kebudayaan dan latar belakang yang berbeda mengandung arti bahwa kita harus memahami perbedaan dalam nilai-nilai, kepercayaan, dan sikap yang dipegang oleh orang lain. Yang ketiga, hambatan fisik. Beberapa gangguan fisik dapat mempengaruhi efektif komunikasi. Hambatan fisik komunikasi mencakup panggilan telepon, jarak antara individu, dan radio. Yang keempat, hambatan lingkungan. Tidak semua hambatan komunikasi disebabkan oleh manusia sebagai peserta komunikasi. Terdapat beberapa faktor lingkungan yang turut mempengaruhi proses komunikasi yang efektif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Guess this is